Davide Frattesi dan Christian Aslani akan menjadi starter di lini tengah Inter melawan Sassuolo. Hal ini menurut edisi cetak hari ini surat kabar Gazzetta dello Sport yang berbasis di Milan, melalui Finternews. Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa Marco Arnautovic akan menjadi starter dalam serangan. Pelatih Inter Simone Inzaghi tampaknya akhirnya siap melakukan beberapa perubahan besar pada susunan pemain. Pelatih berusia 48 tahun itu enggan melakukan hal tersebut sepanjang musim, terutama di Serie A. Hal ini terjadi karena Inter terus mengincar gelar sepanjang musim. Namun bahkan setelah Nerazzurri meraih gelar, Inzaghi masih tampil dengan susunan pemain yang sangat kuat yang terdiri dari pemain reguler dalam pertandingan Liga akhir pekan lalu melawan Torino. Namun, melawan Sassuolo besok, pelatih akan mengubah taktik. Inzaghi akan merotasi tim untuk memberikan kesempatan bersinar kepada beberapa pemain yang belum banyak bermain musim ini, seperti yang dia lakukan saat melawan Benfica dan Bologna di Liga Champions dan Coppa Italia. Perubahan paling menarik mungkin terjadi di lini tengah, lapor Gazzetta. Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu, dua pemain paling berpengalaman Inter, akan keluar. Di tempat mereka akan ada beberapa pemain muda. Davide Frattesi dan Christian Aslani akan melengkapi ketiganya bersama Nicolo Barella. Kemudian di lini serang, Kapten Nerazzurri Lautaro Martinez akan menjadi starter. Namun bukan pemain internasional Prancis Marcus Thuram yang akan bermitra dengan pemain Argentina seperti yang sering terjadi musim ini. Sebaliknya, Marco Arnautovic akan bermain bersama sang kapten sebagai pasangan depan dalam sistem 3-5-2 Inzaghi. Inter Milan sedang mempertimbangkan kepindahan bek Udinese Jaka Bijol pada jendela transfer musim panas mendatang. Hal ini menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere dello Sport yang berbasis di Roma, melalui Finternews. Salah satu area yang kemungkinan besar akan diperkuat Inter musim panas ini adalah pertahanan. Nerazzurri menginginkan kedalaman yang lebih besar di 3 bek. Dan khususnya, prioritasnya adalah mendatangkan pemain dengan fisik dan kemampuan man-marking untuk bermain di lini tengah pertahanan. Saat ini, ada 2 opsi utama pada posisi tersebut. Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij sama-sama menjalani musim yang sangat bagus di lini pertahanan. Lalu, ada pemain yang memiliki fleksibilitas untuk mendukung Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard dalam peran bertahan yang luas. Carlos Augusto dan Matteo Darmian bisa bermain sebagai bek sayap atau bertahan. Sementara itu, Jan Bisek terbukti menjadi wakil Pavard yang sangat mumpuni musim ini. Namun di lini tengah pertahanan, masalahnya adalah Acerbi dan De Vrij sudah memasuki usia 30-an. Untuk masa depan, Corriere mencatat bahwa salah satu kemungkinannya adalah Bastoni atau Bisek bermain di lini tengah pertahanan. Keduanya akan memiliki fisik untuk peran tersebut. Alessandro Buongiorno dari Torino adalah target utama Inter untuk peran bek tengah. Namun pemain internasional Italia berusia 24 tahun itu akan menelan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, Inter pun mencari alternatif yang lebih murah. Bek Udinese Bijol tentu menjadi pemain yang cocok dengan profil Nerazzurri. Pemain internasional Slovenia berusia 25 tahun ini adalah bek yang tinggi dan kuat. Apalagi, ia sudah punya banyak pengalaman bermain sebagai bek tengah di Udinese. Respon Inter Milan tentang penawaran Valencia untuk Valentin Carboni. Inter Milan akan mendengarkan tawaran setidaknya 30 juta euro untuk gelandang serang remaja Valentin Carboni selama jendela transfer musim panas. Hal ini menurut edisi cetak hari ini surat kabar Gazzetta dello Sport yang berbasis di Milan, melalui Finternews. Saat ini, Carboni sedang dipinjamkan ke Monza. Pemain Argentina itu bergabung dengan Brianzoli dengan status pinjaman selama 1 musim panas lalu. Itu hanya pinjaman kering, dengan klub Lombard tidak memiliki opsi pembelian pada Carboni. Pemain milik Inter itu telah mencetak 2 gol dan membuat 3 assist di Serie A musim ini untuk Monza.
Inter akan segera mengambil keputusan terkait masa depan Charbonny. Pinjaman pemain internasional Argentina di Monza akan berakhir dalam waktu kurang dari 2 bulan. Jadi Inter harus memikirkan apakah mereka ingin meminjamkan sang pemain lagi, atau mendengarkan tawaran untuk menjual sang pemain secara permanen. Menurut Gazzetta, peran di tim utama Nerazzurri pada dasarnya mustahil bagi Charbonny musim depan. Remaja tersebut tidak memiliki profil yang tepat untuk bermain dalam sistem 3-5-2 yang diterapkan pelatih Inter Simone Inzaghi pada tahap ini. Pinjaman lain mungkin dilakukan. Dengan begitu, Charbonny bisa terus berkembang dengan menit bermain yang lebih banyak. Tapi penjualan permanen bukanlah hal yang mustahil, antisipasi Gazzetta. Inter dikabarkan telah menolak tawaran 20 juta euro dari Fiorentina. Dan kemudian Brentford dan West Ham United dikabarkan juga melihat Charbonny sebagai target. Inter Milan susun perpanjangan kontrak untuk trio utama mereka di akhir musim. Penyiar Italia Sport Mediaset, melalui Finternews, melaporkan bahwa Nerazzurri siap memperpanjang kesepakatan bagi ketiga bintangnya yakni Lautaro Martinez Barella dan Simone Inzaghi, yang akan berakhir masing-masing hingga akhir Juni 2028, 2029, dan 2027. Prioritas Inter dalam beberapa bulan mendatang bukanlah membangun kembali tim. Nerazzurri baru saja memenangi gelar Serie A, dan tampil dominan. Terakhir kali, mereka mencapai final Liga Champions. Perasaannya jelas bahwa masih ada lagi yang akan datang dari kelompok pemain ini. Oleh karena itu, prioritas terbesarnya, dibandingkan mendatangkan pemain besar dan mencolok, adalah menjaga inti tim ini tetap utuh. Dan ada 3 perpanjangan kontrak utama yang menjadi inti tujuan ini. Orang pertama yang menandatangani kontrak baru adalah pelatih Simone Inzaghi. Pria berusia 48 tahun itu saat ini terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni mendatang. Klub menawarkan perpanjangan hingga akhir Juni 2027. Inter harus menaikkan gaji Inzaghi hingga 7 juta euro bersih per musim. Kemudian, tiba saatnya bagi 2 pemain kunci yang sama-sama terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026, gelandang Nicolo Barella dan kapten sekaligus striker Lautaro Martinez. Inter dan Barella pada dasarnya telah menyetujui persyaratan kontrak baru hingga akhir Juni 2029. Sementara itu, diperlukan lebih banyak negosiasi dengan kapten Lautaro Martinez. Hingga saat ini, pemain asal Argentina tersebut menolak tawaran Inter karena dianggap tidak cukup tinggi. Namun Mediaset mengantisipasi bahwa Inter harus mencapai angka sekitar 9 juta euro bersih per musim ditambah tambahan. Itu akan menjadi peningkatan yang signifikan dari 6 juta euro bersih per musim yang diterima Martinez saat ini. Dan sang kapten sama sekali tidak punya niat lain selain bertahan di Inter. Artinya, kesepakatan tidak terlalu sulit untuk dicapai.